Lanjut, nomor 30. Tata laksana operatif untuk eksotropia adalah eksotropia. Artinya dia juling keluar. Adalah A. Reses rectus lateral. B. Reses rectus medial. C. Reses rectus lateral. D. Reses rectus superior. Atau E. Reses rectus inferior. Ini Vina jawab A. Ada ya, untuk Vina. Oke. Iya, mantap. Jadi cocok ya jawabannya dokter-dokter sekalian. Menjawab A. Reses rectus lateral. Jadi perlu diketahui jenis tropia itu apa. Kalau exo artinya dia juling keluar. Kalau eso artinya dia ke dalam. Kalau dia vertikal tropia artinya dia ada ke atas dan ke bawah. Jadi dia ini yang exo artinya dia juling keluar. Nah, kalau juling keluar artinya ada overaksi di rectus. Overaksi di rectus lateral dan underaksi di rectus medial. Jadi memang untuk penata laksanaannya kita reses yang overaksinya, kemudian yang underaksinya itu kita resek. Ya. Jadi karena dia overaksi di musculus rectus lateral, jadi kita reses rectus lateral. Sebenarnya kalau untuk hipertrofia itu adalah reses rectus lateral plus resek rectus medial. Ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Ya. Biasanya kalau ini eso ya. Ini esotropia berarti kebalikan dari eksotropia dia reses rectus medial. Oke. Karena yang overaksi itu medial. Apa maksudnya overaksi? Artinya dia yang bekerja paling kuat. Artinya dia yang tarik pergerakan mata ke arah dalam. Jadi yang musculus rectus lateralnya itu ya kerjanya dia under aksi. Maksudnya dia kerjanya lebih ringan karena yang bekerja keras di sini adalah rectus medialnya dia yang tarik bola mata sehingga gambarannya adalah dia juling ke dalam. Nah, untuk operasinya dia ini dilonggarkan, kemudian ini dipotong sedikit, diukur, kemudian setelah operasi itu bisa jadi ketemu. Habis. Ini tadi ya, ini kan dia ESO. Jadi yang dipotong memang lateral rectusnya. Kalau yang medial rectusnya dia di reses. Oke, dok. Apa ada yang mau ditanyakan? Masih lewat tuh. Izin dokter, Oh dipersilakan ya, kepada dokter-dokter peserta untuk bertanya kepada dokter pemateri. Dipersilakan dokter untuk bertanya kepada dokter Nurul Reski, spesialis mata. Sepertinya masih malu-malu ya dokter ya. eh, ini ada yang tanya tapi bukannya bukan ke semua aneh ya, ke semua apa namanya, ke semua peserta ada yang chat. Oh ini yang tadi yang tentang gambaran dari rel kereta api kalau di soal. Saya sih tidak tahu kalau yang bahasa Indonesia ya mungkin bisa dicari tahu untuk
ini yang gambaran fundoskopi dalam bahasa Inggrisnya, Dok. Atau coba saya cari dulu ya. Karena kalau BRVO itu biasanya yang kalau di soal, ini kayak pertanyaannya, apakah kalau gambaran rel kereta api itu menunjukkan BRVO? Nah, kalau BRVO itu biasanya tanda khasnya adalah flame tap hemorrhage. Kalau untuk rel kereta api saya tidak tahu ya ini kata kunci dari fundoskopinya. Mungkin ada kata lainnya dari gambaran rel kereta api. Hmm. Nah, dicari AO juga nggak ada ya. Keren. Hmm. Ya nggak ada. Ya, oh juga nggak ada. Kayak, kita mungkin untuk pertanyaan yang gambaran rel kereta api mungkin coba cari tahu dulu eh, apa, kata kunci lainnya ya dok. Mungkin bukan rel kereta api, tapi apa? Ya, kalau yang tadi misalnya ball steering itu kan tanda dari CRAO. Kayak seperti itu dok. Terus ada juga pertanyaan ini yang benar mengenai penyakit Behcet kecuali iridosiklitis, B vaskulitis. Kalau yang Behcet kan itu dia biasanya ada sariawan, lalu eh, dia ada vitritis yang kalau yang benarnya ini dia adalah bisa ada vaskulitis. Jadi iridosiklitis biasanya nggak ada sih. Biasanya dia akan uveitis mediat sama posterior. Jadi biasanya kalau yang Behcet itu vaskulitis betul ya dok. Ya, ini ada pertanyaannya yang benar mengenai penyakit Behcet kecuali A. Iridosiklitis, B. Vaskulitis. Vaskulitis itu maksud di Behcet ya, tandanya. Jadi mungkin jawabannya adalah A. Iridosiklitis. Lalu ada juga pertanyaan untuk mengetahui pertumbuhan tumor ke tulang mata dengan cara, oh, maksudnya A. Intraokular dan ekstraokular, B. Dura mater, C. Intraokular, D. Tulang orbital. Maksudnya bagaimana ya dok? Untuk mengetahui pertumbuhan tumor. Maksudnya dengan cara pemeriksaan CT scan. Mungkin saya kurang jelas ya sama pertanyaannya ini. Maksudnya untuk mengetahui pertumbuhan tumor ke tulang mata dengan cara. Harusnya CT scan ya dok. Ini maksudnya ini apa pilihannya ada A intraokular dan ekstraokular, B dura mater, C intraokular, sama D tulang orbit. Mungkin saya kurang jelas ya sama soalnya. Lalu ada juga pertanyaan ini, cara yang benar untuk mengetahui kebutaan pada anak sekolah. A. Langsung ke sekolah adalah yang paling efektif. B. Pemeriksaan anak di sekolah-sekolah tidak efektif. Jawabannya adalah A ya dok. Langsung ke sekolah. Memang pemeriksaan screening paling efektif untuk anak-anak. Karena biasanya juga kan orang tua tidak langsung membawa anak ke dokter mata atau biasanya juga anak tidak ada mengeluhkan tentang penglihatannya ke orang tua, jadi biasa tidak langsung diperiksa. Jadi ya memang sebaiknya kalau mau men-screening ke anak sekolah itu ya langsung datang ke sekolahnya dan lakukan screening pemeriksaan pada anak. Nah, ada lagi pertanyaan, anak saat endoskopi ada kekeruhan di posterior lensa. Nah, lalu pilihannya Cosdicen, Mittendorf dot 7 katarak kongenital. Ya, kalau misalnya ada kekeruhan di posterior lensa artinya ya katarak kongenital ya dok. Kalau Cosdicen kita lihat endoskopi ini.
endoskopinya ya biasanya dia ke arah-arah eh, pembuluh darahnya berkelok-kelok kalau cost visit. Kalau yang ke arah ke lensa sih ya katarak minimal. Apalagi. Lalu ada juga pertanyaan kehilangan lapangan pandang pada papil edem karena cocok atrofi papil ya dok. Karena papil edem yang lama-kelamaan bisa menyebabkan atrofi papil. Lalu penyebab papil, ada pertanyaan lagi penyebab papil edem kecuali A. Encephalitis, B. Empty cellar. Dua-duanya sih bisa. Ini dua-duanya bisa ya dok. Mungkin ada pilihan lainnya. Izin sebentar, saya coba menghubungi lagi dokternya ya dok. Sebentar dokter. Para dokter sekalian, diharapkan tuh tunggu sebentar karena dokter Nurul akan mencoba untuk menghubung kembali dokter. Sorry ya dok, tadi keluar. Baik dokter, tidak apa-apa dokter. Hmm, bisa dikirim ulang pertanyaannya dok yang tadi. Soalnya terhapus. Para dokter yang mengirim pertanyaan dari chat, boleh dikirim ulang dokter. Selamat Ini malam dokter, izin bertanya dok. Ya, silakan. Saya izin bertanya dok soal nomor 4. Misalkan kata-kata yang hard exudatnya itu diganti dengan cotton wool spot, apakah untuk jawabannya itu masih memungkinkan untuk retinopati diabetik yang non proliferatif? Atau misalkan ada opsi BRVO, jadi kita jawab sebaiknya kita jawab BRVO atau NPDR dok. Terima kasih dok. Kalau saya angkatan Wolfsburg ya. Kalau Iya dok. angkatan Wolfsburg juga bisa di retinopati diabetik, dia kan shock exudate. Eh, Oke, jadi oke. mungkin Eh, tetap diabetik. Kalau Di misalnya BRVO NPDR ya itu dok. nah, Oke dok. kalau Tapi biasanya BRVO itu dia biasanya kata kuncinya dia flame set hemorrhage. Walaupun memang baik, ada cotton wool spot. baik dok. Berarti tetap pilihannya NPDR ya dok. Iya. Oke siap dokter. Terima kasih dok. Iya, Dokter, anak maaf izin bertanya lagi dok. Seandainya yang tadi cotton wool spot, tapi kan vena melebar dan berkelok-kelok, saya pernah baca dok. Cuma saya lupa di mana. Itu kan istilahnya tortoise vein ya dok. Nah,
Jadi sebenarnya waktu jawab soal ini sebelum lihat opsi jawaban, saya kepikirannya BRVO dok, karena fokusnya ke vena melebar dan berkelok-kelok ini dok. Itu dok. Iya, Berarti cuma memang anu sih kurang kalau kan harusnya vein oke siap dok. yang kan ini oh ya. Baik dok, terima kasih ya dok. Iya. Untuk pertanyaan yang tadi dok, lanjutannya sudah ada di kolom chat ya dokter. Iya. Ini ya, anak 6 tahun, fotofobi, diameter pupil 8 mm, efek cahaya berkurang, diagnosis, kalau ini kayaknya kurang soalnya, karena kalau misalnya yang ini corner tonic pupil sama farmakologik, biasanya ada dicantumkan, ya diteteskan obat apa, diameternya, apakah dia berkurang atau tidak, gitu. Karena kan ini kelainan di pergerakan pupil nih, corner syndrome, tonik sama farmakologik dilatation dari pupil. Saya ini soalnya kurang ya, anak 6 tahun, fotofobia, diameter pupil 8 mm, refleks cahaya berkurang, diagnosis, A. Horner syndrome, B. Tonic pupil, C. Pharmacologic dilatation of pupil. Biasanya sih kalau pupilnya ya menetapkan dia eh, eh, apa saat ini dok, karena kan ya dia miosis, kalau tonic pupil atau adis itu dia melebar karena kelainan. Kemudian pharmacologic dilatation biasanya 2 kali ditetes baru dia ukurannya tetap sama. Gitu. Ya dok. Jadi kalau saya yang pertanyaan terakhirnya ini kurang soalnya. Baik dokter, berarti kurang lengkap ya dokter soalnya. Oke. Saya cuma kasih tahu diameter pupilnya yang pertama terus. Baik dokter. Ada lagi dokter peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada dokter Nurul? Ini tunggu tunggu ya. Aku kasih lihat dulu yang BRCO tadi. Hmm. Ini ya BRCO. Nah, kalau BRCO itu biasanya pasti di soal itu ada flame shape hemorrhage ya dok. Karena ini tanda khas dari BRCO. Selain dan juga pasti dia antara di superior kah atau di inferior kalau BRCO karena dia branch. Dia artinya dia percabangan dari venanya yang teroklusi. Ada juga namanya HRVO. Kalau HRVO itu biasanya dia flame shape-nya di seluruh kuadran. Jadi kalau belum ada kata-kata flame shape biasanya belum mengarah ke BRCO deh. Tuh. Tapi memang kalau BRCO itu apa namanya? Differential diagnosisnya pasti retinopati hipertensi. Iya, dok. Baik dokter. Apa Sepertinya, masih ada ya dokter, dipersilakan dokter. apa masih ada yang mau bertanya, dok? Sepertinya sudah tidak ada lagi nih dokter, dokter-dokter peserta Iya. yang bertanya dokter. eh Sepertinya apakah bisa saya tutup dokter? Oh iya, mohon maaf ya, sepertinya kelebihan juga waktunya.
Iya, dokter. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dokter Nurul Reski Amalia, spesialis mata, atas pengajarannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang aktif bertanya dan menjawab. Semoga sukses selalu, dokter. Dan jika ingin mengetahui untuk Apex, bisa dilihat dari Instagram dan juga dapat ke kontak WA-nya, dokter. Dapat di kontak WA-nya. Sekian pertemuan pada hari ini, dokter. Terima kasih banyak, Dokter Nurul. Juga Saya izin, kelas. saya izin untuk menutup kelasnya ya, dokter. Sudah. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Dipersilakan, dokter. Recording stopped.